Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim Radio Network. Alhamdulillah Mitra Muslim, pagi, siang dan ke sore Mitra Muslim. Sore hari ini kita berjumpa kembali dalam Tabloid Udara yang saat ini sudah berada di 26 Syawal 1444 Hijriah atau hari yang ke-16 ya Mitra Muslim di bulan Mei 2023. Senang sekali Mitra Muslim, saya Dani Rahmati sore hari ini yang bersama Anda di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya dan juga bersama rekan-rekan ada di Suara Muslim Lumajang Kiki Rizkyani, di Suara Muslim Tuban ada Mahfud Manaf, ada di Mitra 97 FM Batu, sekaligus Mitra Muslim yang saat ini menyimak ya melalui radio streaming dimanapun saja berada. Semoga Mitra Muslim aktivitas kita di sore hari ini senantiasa kita lalui dengan penuh dengan semangat, penuh dengan kebahagiaan Mitra Muslim, sehingga nantinya yang sudah kita lakukan menjadi aktivitas yang berkah ya untuk kita semua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Sore ini Mitra Muslim kita akan membahas ya bagaimana sih tips nikah yang mudah, nikah berkah Mitra Muslim ya. Kalau bicara tentang nikah sendiri, menikah kan merupakan ibadah Mitra Muslim ya. Selain itu juga menikah merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasulnya. Agama tentu telah mengatur tentang rukun dan syarat menikah yang harus dipenuhi oleh calon pasangan tanpa adanya kepaksaan begitu ya, atau juga tanpa dialami dengan sangat mudah sekali Mitra Muslim. Selama rukun dan juga syarat terpenuhi, maka pernikahan pun juga bisa dilaksanakan. Nah, bagaimana sih Mitra Muslim nikah yang mudah itu dan juga menjadikan nikah yang berkah untuk kedua pasangan, bukan hanya pasangan saja tetapi juga kedua belah keluarga yang menyaksikan juga di situ Mitra Muslim ya. Sore hari ini kita akan bicara ngobrol bareng ya Mitra Muslim di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya tentang tipsnya nikah mudah, nikah berkah, dan telah hadir ada dua narasumber. Yang pertama ada Pak Mario Mariadi dan juga beserta Ibunda ya, Ibu Septiana Virgia Narutama Estia. Beliau owner Rajata Wedding Organizer ya Islami. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Mario dan juga Ibu Septiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dani. Kabar baik Pak Mario, Ibu? Baik. Alhamdulillah. Sehat selalu. Sehat, Masya Allah. Ini masih di Syawal kebetulan Pak Mario ya. Iya benar. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin buat betul. Mas Dani dan semua kru Suara Muslim. Berikut juga mitra Muslim yang dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Semoga amalan kita selama Ramadan kemarin Allah terima. Amin. Gitu ya. Amin. Kita dapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan sore hari ini Pak Mario dan juga Ibu Septiana kita akan membahas tentang nikah mudah, nikah berkah begitu ya. Pasti juga ada banyak pertanyaan seputar nikah yang mudah itu yang seperti apa sehingga nanti bisa menjadikan nikah itu menjadi berkah. Tentu ada konsep sendiri ketika kita bicara tentang nikah mudah, nikah berkah. Nah, awal kali ini mungkin akan disampaikan oleh Pak Mario dulu atau Ibu Septiana. Baik, saya dulu ya Mas ya. Nanti akan dilengkapi oleh Mbak Tania ya. Mbak Tania. Jadi sebenarnya kalau kita flashback ya. Jadi pada saat pernikahan dulu Rasulullah itu mengadakan walimah atau pernikahan beliau itu dengan sebagian istrinya, dengan istri beliau itu hanya dengan 2 mud gandum. Ya, itu yang pertama ya. Terus kemudian bahkan pada prinsip lamanya walimah gitu kan ada yang berapa sih batasannya? Apakah 7 hari 7 malam seperti itu kan? Atau 3 hari gitu kan? Ternyata setelah kita pelajari bahwa tiada batasan yang mutlak akan lamanya walimah. Namun intinya janganlah hal ini menjadi beban gitu loh Mas. Betul. Dan jangan sampai kemudian membawa kesombongan bagi yang menghelat acara walimah. Artinya kita pengen kalau kita mampu 7 hari insya Allah tidak apa-apa. Gitu kan. Tapi kalau memang mampu 1 hari bahkan setengah hari atau 3 jam, sekarang kan umumnya kan kita one day service ya Mbak Nia ya. Jadi pagi akad langsung lanjut resepsi tidak apa-apa. Yang penting jangan kemudian membawa kesombongan. Kesombongan itu ada hal yang terlewatkan ya karena pengen dipuji, pengen kelihatan wah, tapi endingnya nanti malah
kurang baik di belakang ya. Tidak berkah ya. Memaksakan ya acara walimah di luar batasan kemampuan finansialnya. Dan batasan kemampuan yang lain, dampaknya nanti setelah pasca pernikahan kan Mas, ternyata harus menanggung hutang gitu. Padahal kalau kita lihat flashback tadi, Rasulullah aja begitu mudah beratnya syarat-syarat. Yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi. Betul. Gitu. Mungkin Mbak Tania ya akan nambahkan. Monggo Mbak Tania. Jadi ya seperti itu ya. Kalau walimah itu kan sebenarnya hukumnya ini wajib ya. Istilahnya walimah itu wajib. Karena apa? Karena kita mengadakan acara itu istilahnya pernikahan itu kan paling enggak semua tetangga kanan kiri kita mengetahui seperti betul. itu. Nah, untuk diinikan dengan zaman sekarang nih Mas Dani. Untuk nikah mudah itu gimana sih kan gitu ya. Jadi konsep pernikahan dari zaman ke zaman itu kan semakin berkembang Mas. Dulu pernikahan itu kan identik dengan keluarga sebagai panitia. Betul. Sehingga keluarga sendiri kan tidak menikmati acara tersebut. Seperti itu. Dan selain itu kan banyaknya pilihan vendor yang membuat calon pengantin tuh kadang bingung kan menentukan vendor mana sih yang baik, vendor mana yang cocok dengan konsep saya gitu, yang cocok dengan budget saya. Nah, di sini vendor itu mungkin kalau mitra muslim belum tahu siapa vendor kan gitu ya. Kita vendor itu ada dekorasi, ada MUA, kemudian ada dokumentasi, catering, baju pengantin gitu kan. Terus undangan, entertain MC. itu MC itu semua namanya vendor. Dan jadi lebih mempermudah begitu Mbak Tania. ya, lebih mempermudah istilahnya kalau kita sebagai wedding organizer ya, kita kan yang bisa yang membantu mencarikan vendor-vendor yang dibutuhkan klien tersebut. Oke, sehingga lebih mempermudah, kemudian jadi nikahnya itu yang berkah tadi begitu ya. Iya, karena sebenarnya Mas Yani, kalau saya ngelengkapi sampaikan Mbak Tania tadi ya, Bu Tania tadi, jadi calon mempelai atau keluarga itu sudah tidak perlu ribet. Benar. Gitu. Kalau dulu ingat kan, zaman dulu bahkan zamannya saya nikah sama Mbak Tania kan istri saya ya. Jadi kita nikah dulu, yang jadi panitianya kan keluarga kita. Tante kita, bude kita, sepupu gitu kan. Jadi kita rapat, nanti rapat besar, nanti kapan lagi rapat besar. Ya memang bahkan orang tua kita sendiri ya ibaratnya jadi panitia juga. Sudah pusing mikirin biayanya. Betul. Masih pusing acaranya gitu kan. Belum lagi ngelit siapa harus diundang gitu kan. Ini yang belum lengkap mana saja. Tapi sekarang kan malah mudah ya dengan adanya WO, fenomena yang semakin ke belakang ini, semakin ke depan ini banyak sekali kan WO bermunculan dan banyak membantu. Wedding organizer membantu calon mempelai sehingga apa? Fokusnya lebih bisa terpusat gitu ya. Jadi tidak terpecah harus mencari vendor-vendor tadi, itu yang dibantu. Pemangku hajat fokusnya hanya ke tamu saja sekarang. Gitu lebih kan. fokus biasanya menerima tamu, iya. Khawatir biasanya kalau keluarganya jadi panitia Pak Merio sama Bu Tania, kemudian keluarganya juga terima tamu dan lain sebagainya, ngurusi tentang kostum dan sebagainya. Ada khawatir itu bisa salah satu hal yang terlewatkan begitu. Oke. Dan itu seringkah Pak Mario biasanya? Iya Mas, kalau nggak pakai WO memang kita dulu pernah mengalaminya ya waktu acara kita sendiri, bahkan sebelum ada keluarga kami juga nggak pakai WO pun juga banyak terlewatkan. Karena apa? Keluarga ya, orang tua kita atau calon mempelai selain sibuk bekerja, betul ya, kesibukannya dari pagi sore bisa bekerja, hanya bisa melengkapi itu kadang-kadang kalau setelah pulang kerja atau Sabtu Ahad setelah selesai libur gitu kan. Pernik-perniknya itu banyak sekali. Belum lagi untuk ini ya, konsep acara seperti itu kan. Kalau keluarga kan istilahnya ya mungkin terbatas itu. Nah, dengan adanya WO kan kita bisa kayak bikin konsep acara yang lebih menarik gitu, up to date gitu ya. Yang jadi akhirnya semua juga gembira ikut merasakan aura bahagianya. Saya kan memang belum menikah begitu ya Pak Merio sama Mbak Tania. Jadi memang nikah itu harus ada konsep ya. Konsep itu yang seperti apa sih Pak Merio sama Bu Tania? Iya. Untuk konsep sendiri itu jadi dari konsep itu kita biasanya gini, menanyakan si klien tuh mau
konsepnya apa, dari pertama itu mau outdoor atau indoor. Seperti Dari itu. lokasinya Dari ya, lokasi. indoor atau outdoor. Indoor atau outdoor. Kemudian warna juga, tema warnanya apa kan gitu. Terus mau Pastel atau tajam gelap itu ya. ya seperti itu tema warna. Kemudian nanti akhirnya menyesuaikan juga, kalau kebetulan di kami kan WO Islami ya, konsepnya kita mau yang syar'i atau yang Islam modern seperti itu. Ya mungkin Islam modern, nah di sini apa agak takutnya agak rancu ya, Islam modern seperti apa kan gitu ya. Kita tanpa adat gitu. Jadi kalau di Rajata itu menerima klien yang Islami tapi tanpa adat. Tapi biasanya kita juga tetap ada entertain kalau yang bukan syar'i. Gitu. Oke, jadi banyak pernak-perniknya ternyata ya. Ketika bicara tentang konsep tadi, ada konsepnya tentang outdoor sama indoor kah, kemudian tema warnanya yang seperti apa, serasi sama pasangan, calon mempelai bersama keluarga itu disamakan semua berarti tema-tema itu Pak ya. Betul, bahkan nanti apakah mau tema rustic dari dekorasinya ya, mau tema tradisional atau apa, ini ya background dekornya ya, gitu, atau yang modern atau mau yang ya macam-macam lah, banyak pilihan yang bisa kita tawarkan atau kita berikan. Bayangkan kalau Mas Dhani mau nikah tidak pakai jasa konsultan seperti itu tadi ya, pasti kok bingung kan, hanya yang setahu pengalaman orang tua saya seperti ini, gitu kan. Bener Pak Mario. Hanya mungkin panggil dekor sebelah rumah yang punya, ada punya pelaminan gitu, dihias bunga-bunga selesai. Warnanya gitu. pun beda-beda biasanya. Iya, bajunya merah, backgroundnya apa gitu kan. Jadi emang ada konsep ya, pentingnya seperti itu Pak Maria. Oke, itu pentingnya Mitra Muslim ya, ada konsepnya. Kemudian pentingnya hadirnya wedding organizer ini untuk bisa mempermudah Mitra Muslim nantinya menjalankan tentang mulai dari akad nikah, kemudian pranikah ya, kemudian secara langsung nikah itu dan setelahnya begitu. Iya, sama resepsinya. Oke, Masya Allah, luar biasa Mitra Muslim ya. Jadi nanti menjadi nikah yang berkah begitu ya, tidak ada yang terlewatkan salah satu acaranya karena sudah tertata dengan baik bersama wedding organizer. Kalau di sini kita bicara tentang Rajata ya, wedding organizer Islami. Nah, kalau bicara Pak Mario sama Bu Tan ya, ini kan biasanya kan kalau bicara nikah itu Pak Mario tadi sempat bilang ada dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu ada transformasinya begitu Pak Mario ya, dari zaman dulu sampai yang saat ini. Kira-kira apa sih Pak Mario sama Bu Mbak Tania, ini transformasi apa saja yang berbeda dari dulu hingga saat ini? Apakah ada yang baru-baru kah atau yang bagaimana? Iya, jadi kalau terutama yang kelihatan nyata itu dari dekorasi Mas ya. Jadi kalau dekorasi dulu nuansa adatnya kan kental sekali ya, mulai dari geboknya yang besar gitu kan, adat Jawa yang begitu kental gitu kan. Tapi makin ke sini itu kan banyak variasi ya. Mungkin rustic itu juga baru termasuk beberapa tahun ini kan ya. Jadi simple sekali gitu kan, dengan model kayu-kayu gitu kan. Mungkin Mas pernah lihat ya, kayak kalau di atas kan ada bentuk-bentuk rustic ya, ada kafe-kafe rustic. Ya konsep seperti itulah. Kemudian dari segi make up, mungkin ya make up sekarang flawless gitu kan. Apa namanya, kalau dulu kan yang harus tebal, lipstick merah, itu zaman saya dulu. Iya betul. Dulu itu. Sekarang udah mulai yang flawless, kalem gitu, tapi terlihat tajam sih sebenarnya, tapi dia soft kayak gitu. Ada sekarang gitu mulai gitu. Kemudian jadi ibaratnya apa ya, kalau dulu tuh istilahnya menor gitu ya mungkin ya, lebih kalau bisa katakan ininya ya, sekarang lebih soft mungkin ya, lebih soft ya. Dan dulu make up itu hanya boleh di make upin oleh yang lebih senior, betul nggak Mas? Coba Eyang Gita, make upnya itu memang perias senior. Dulu periasnya kan udah berumur kan rata-rata. Perias kalau sekarang udah anak-anak muda semua sudah jadi MUA kan gitu, sudah bagus-bagus pula mereka. Bener. Gitu. Coba nanti kalian di IG itu Mas, bertebaran gitu ya, MUA itu itu muda-muda ya. Iya. Sudah jarang sekali MUA senior gitu ya. Maaf ya, kita lebihnya senior ya. Tapi ya kita banyak belajar juga sih pada senior ya tentang make up itu ya. Jadi perkembangannya sangat jauh dibandingkan dengan yang saat ini ya Pak Mario ya. Tapi ada lagi Mas, menurut saya yang tambahan itu. Sejak pasca pandemi ya, sebelum pandemi mungkin kalau wedding itu kan
1.000 tamu gitu ya, mungkin 2.000 gitu ya. Bahkan kalau sekarang itu konsepnya kadang-kadang lebih intimate, Mas. Jadi jumlah tamunya itu kadang-kadang hanya 400, 500 gitu ya, atau 600. Ya jadi akhirnya banyak gedung-gedung okupansinya ya banyak hotel gitu ya, gedung akhirnya banyak yang kepake, banyak pilihan sekarang. Kalau dulu kalau 1.000, 2.000 kan hanya gedung-gedung tertentu, Mas. Betul, kayak di aula begitu mungkin. Ya. Sekarang akhirnya gedung hotel mungkin bintang 3 itu kan bisa masuk sekarang dengan 400, 600. Akhirnya banyak variasi ya, pilihan venue. Gitu. Ini jadi makin kesini ya makin banyak yang itu. Berarti makin seperti kalau yang saat ini berarti lebih membatasi seperti tamu undangan yang hadir di saat itu ya Pak Mario sama Mbak Tania. Kayaknya seperti itu. Jadi setelah pasca pandemi ya Mas ya. Karena dulu waktu pandemi kita tahu kan hanya 30 orang yang boleh hadir misalnya. Hanya boleh 40 gitu. Akhirnya mungkin ya akhirnya berdampak pada mungkin biaya. Tentunya dengan semakin besar tamu gitu kan. Itu kan tentu juga semakin besar biaya. Tapi memang tetap ada sih Mas, yang 1.000, 2.000 juga tetap ada. Artinya tren 400, 600 semakin banyak gitu. Betul. Ya itu semakin bahasanya lebih kepada intimate tadi ya. Orang-orang yang sudah dikenal dekat dengan calon mantennya tadi sehingga bisa lebih fokus tadi untuk acara-acaranya. Itu yang kadang tapi kurang disadari ya Pak Miro sama Mbak Tania ya tentang transformasi yang sebegitu luar biasanya dari zaman dulu ke sekarang. Kayak seperti tadi yang Mbak Miro sebutkan, lebih dekorasinya minimalis, kemudian make up-nya tadi kalau Mbak Tania flawless tadi ya, kalau nggak salah itu nggak minor begitu ya, tapi juga terlihat anggun dan juga konsep-konsep yang intimate ya. Begitukah Pak Mero? Lebih kurang tersadari sehingga ada perdebatan antara yang menikah sama orang tuanya biasanya atau keluarga-keluarga yang inti. Nah itu benar, banyak fenomena itu Mas. Nanti akan tambahkan Mbak Tania mungkin ya. Jadi banyak crash itu atau perbedaan itu terutama begini. Dulu yang dominasi ketika pernikahan itu pasti orang tua. Betul ya, orang anaknya mau nikah, orang tuanya yang sibuk. Kalau sekarang enggak, kadang anaknya udah sibuk duluan nyari, mulai make upnya sudah dapat, bajunya sudah dapat, datang ke orang tua. Pak, misalnya, ini yang konsepnya seperti ini. Jadi orang tua tinggal approval. Kadang-kadang tinggal bayar. Nah itu kadang-kadang kok mahal, nah, atau kok gini gitu. Tapi juga itu ya, Mbak Tania ya. Mungkin yang masalah make up itu ya. Kadang-kadang kan anak sekarang kan pengen soft mungkin ya. Betul. Pilihannya sendiri. Ketika di make up baru kadang komplain si orang tua atau tantenya lah atau apa gitu. Kok kurang ini, kok kurang kelihatan, kok kurang merah, kok ya kan kayak gitu. Itu padahal ya itu tadi, padahal itu keinginan anaknya kan seperti itu. Lah ini memang yang akhirnya sebelum acara itu seperti hal-hal seperti ini tuh perlu kita diskusikan dulu ya kan. Nanti kadang kita juga pengen tahu ibu misalnya ini nanti kami ini nurutin siapa kan gitu. Misalnya ada yang nanti untuk yang A B C D ini biar anak saya yang milih gitu. Nanti untuk yang bagian ini nanti saya. Nah, itu harus jelas juga. Baik kan seperti itu. Jadi butuh diobrolkan bersama tadi ya. Dan itu hanya insya Allah bisa diselesaikan ketika kita memakai jasa wedding organizer tadi. Karena kita yang membantu menengahi ya Mas ya. Karena kan kadang-kadang kan mempelai atau si klien calon mempelai perempuannya ya, calon wanita CPW calon pengantin wanita tadi memilih MUA-nya gitu kan. Sehingga kadang tantenya misalnya komplain gitu. Ya kita yang menengahi gitu kan, kita wedding organizer-nya. Kan kita yang mengelola acara kan. Jadi banyak ya ternyata Pak Mario sama Mbak Tania tentang pernak-pernik ketika seseorang itu menikah ya. Betul. Mulai dari mungkin dari pakaiannya, kemudian konsep acaranya sampai make up-nya itu ketika tidak terorganisir dengan baik itu akan menimbulkan permasalahan sendiri di internal keluarganya. Nah itu pentingnya mitra muslim ya, harus bisa mengetahui tentang seputar hal yang seperti ini. Kita jeda dulu Pak Mario sama Mbak Tania, mitra muslim. Di sore hari ini juga silakan ketika Anda ingin bertanya ya tentang wedding organizer yang Islami, tentu bersama Rajata di 0315624555. WA bisa Anda sampaikan di 0855 3000 938. Kami akan segera kembali.
Rajata, wedding organizer Islami yang memiliki tim handal profesional dalam mengelola acara, mulai dari perencanaan, anggaran, menyusun acara, hingga pelaksanaan detail lainnya. Info selengkapnya hubungi 0812 2427 2825, Instagram @rajatawedding, atau datang langsung ke Jalan Gunung Anyar Tambak 4, Bumi Jaya nomor 50 Surabaya. Rajata, nikah mudah, nikah berkah. Ya, mitra muslim, kita di dalam program Tabligh Udara sore hari ini ya membahas tentang tips nikah mudah dan nikah berkah bersama owner Rajata Wedding Organizer Islami, ada Pak Mario Mariadi dan juga Mbak Septiana Virgia atau Mbak Tania ST. Di sore hari ini mitra muslim, Anda pun juga boleh ya berkonsultasi, bertanya kisaran berapa sih ketika kita pakai owner atau WO sendiri atau pakai WO ya maksud kami. Nah, nanti silakan bisa ditanyakan apa saja yang harus dipersiapkan, bisa ditanyakan di 031 56245555. WA bisa Anda sampaikan di 0855 3938. Sambil kita lanjutkan Pak Mario sama Mbak Tania, kita putarkan terlebih dahulu ini ya, ketika kita pakai WO apa sih keuntungan yang akan didapatkan? Sangat berterima kasih kepada tim Rajata Wedding Organizer yang telah mensukseskan acara pernikahan putra-putri kami. Semoga Rajata semakin jaya saja di udara dan di mana saja. Ya, monggo Bu Rini. Enggak mungkin ya. Terima kasih semuanya, krunya, ramah-ramah semuanya, pokoknya total semuanya baik dan sukses, acaranya berjalan lancar. Terima kasih buat Rajata yang udah mandain acaranya dari awal sampai akhir. Acaranya meriah banget, krunya baik-baik pol, terus bantuin dari awal sampai akhir. Saya juga terima kasih untuk semua tim Rajata, Pak Mario, semuanya awal hingga akhir acara ini lancar dan acaranya meriah sekali. Pokoknya Rajata mantap. Terkait surprise yang diberikan Rajata sangat-sangat membuat saya speechless. Jadi surprise. Oh, Masya Allah, itu dari 3 testimoni mitra muslim, masih ada 2 lagi, Pak Mario dan juga Mbak Tania. Ini luar biasa, sumringah. Kita kan juga di sini kami menyetel videonya mitra muslim ya, tapi kalau keluar ini keluar suaranya saja di para pendengar ini. Ini ada surprise yang luar biasa sekali ketika diberikan Rajata yang katanya beliau berdua ini speechless ini. Wah, kira-kira apa itu yang diberikan Pak Mario sama Mbak Tania itu? Konsepnya pasti luar biasa. Iya, jadi memang beberapa klien gitu memang ada konsep yang mereka inginkan, tapi ada beberapa surprise yang di luar dugaan mereka. Jadi kalau kita meeting gitu ya, kita sebutkan rundown seperti ini gitu ya, tapi tiba-tiba ada kejutan-kejutan yang di luar dugaan. Misalnya kita undang orang yang teman-temannya, orang temannya yang mungkin gitu ya tidak pernah terbersit, mungkin terlewatkan, mungkin teman ini ada di Jakarta mungkin nggak hadir karena kita juga insertkan seperti itu. Berarti tanpa diketahui oleh ke pasangan ini. Masya Allah. Pernah juga ada yang kita kasih ucapan saudaranya yang lagi mungkin di luar pulau seperti itu ya. Jadi kemudian kaget gitu loh Mas. Kok sempat-sempatnya tim kami itu menghubungi gitu loh. Tapi kan memang kita cari data informasi ya seperti itu. Iya. Dan memang ada beberapa surprise yang mungkin gak ceritakan di sini Mas. Tapi memang yang penting membuat mereka bahagia gitu kan. Benar. Sehingga tadi menyampaikan keluar dari beliau-beliau ini kerjanya luar biasa katanya, membanggakan tadi. Masya Allah, itu masih. Jadi kalau kami dengar seperti itu Mas, lelah kita ini ya, teman-teman tim kita ya, itu terbayarkan gitu ya. Masya Allah, itu bagian dari spirit ini ya, memotivasi tim kami itu terus bekerja semaksimal mungkin, memberikan pelayanan terbaik kepada klien-klien kami. Oke, testimoni kedua ini kita putar sekarang. Oh boleh Mas. Ya, saya salah satu klien dari Rajata Wedding Organizer, sangat-sangat puas atas pelayanan dan kerja usaha semangat dari
Rajata Wedding Organizer beserta seluruh kru. Hebat banget, bagus, luar biasa. Aku seneng banget, mantap sekali. Iya Pak. Terima kasih Rajata, sesuai dengan tagline-nya ya, kemarin sempat ke kantornya, nikah muda, nikah berkah. Ya, sesuai dengan tagline-nya. Terima kasih Pak Mario, Bu Tania atas segala supportnya ke kami. Meskipun di perjalanan akhir-akhir banyak terjadi perubahan ya di jam-jam terakhir, akhirnya bisa terlaksana dengan sukses. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih Pak Mario, Bu Tania, sukses selalu, barakallah. Sangat totalitas, juga selalu menemani kita ya, maksudnya dari masa-masa sulit sampai berhasil acaranya lancar. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi nggak cuma profesional tapi juga kekeluargaan. Iya benar. Iya, konsep syar'inya alhamdulillah sesuai keinginan kami, sesuai tuntunan Rasulullah dan juga apa yang diperintahkan Allah. Yang dilarang juga nggak ada di pernikahan kami. Alhamdulillah krunya bersahabat semua, lucu-lucu, seneng lah kita. Terima kasih Rajata Wedding Organizer. Ini krunya bukan hanya totalitas tapi lucu-lucu tadi. Itu yang bikin kita ketawa juga. Masya Allah, luar biasa. Ada komentar Pak Mario? Iya, jadi yang klien kedua ini puas ya karena sesuai dengan syar'i yang klien inginkan gitu kan. Jadi namanya pernikahan itu ada apa ya, goalnya kan pernikahan nih Mas. Pasti ada ya cerita-cerita yang sebelum itu pasti ada cerita-cerita menyertai ya, bumbu-bumbu kehidupan gitu. Kami sebagai WO kan di belakang itu memberikan dorongan semangat, membantu memberikan gambaran solusi gitu kan. Dan saya yakin teman-teman atau klien kita ini bahagia sekali karena kita dampingin, kita kasih advice gitu ya. Ketika mereka ada masalah gitu ya. Nah, kenapa? Kita kan handle pernikahan klien ini gak hanya 1-2 kali Mas, kan banyak dari beberapa pengalaman sebelumnya, case per case itu unik Mas, masing-masing unik, dan tapi kita bisa memberikan solusi gitu ya. Kalau memang ternyata masalahnya hampir sama, identik gitu ya, kita sudah tahu pernah pengalamannya apa gitu ya. Tentu ya macam-macam lah Mas, baik itu misalnya problem, mau ya kita buka salah satu contoh ya, tapi problem misalnya bapak ibunya sudah pisah gitu kan, kemudian ketika menikah bagaimana, siapa yang di depan, kan kita kadang-kadang memberikan win-win solution ketika semua happy, orang anak juga happy gitu ya, tapi tetap ada konsep syar'inya. Dan klien kedua ini senang sekali karena sesuai dengan impiannya ya. Mulai dari resepsinya kita pisah, ya ininya ya tamunya kita pisah. Insya Allah sesuai dengan harapan keluarga, sesuai dengan harapan mempelai, dan kita juga jadi semacam keluarga Mas. Sampai sekarang ini alhamdulillah. Jadi kalau Rajata kita ada event itu, klien-klien kami itu jadi bagian keluarga. Jadi kita nggak hanya sebatas Anda WO dibayar selesai, enggak. Sampai sekarang pun kita kadang ngasih kabar kalau kemarin melahirkan, ya kita kasih ucapan, lebaran kita juga saling sapa, kadang-kadang kalau update status kita masih saling komen gitu. Jadi seru lah Mas, artinya kita jadi bagian, ya jadi teman, jadi keluarga gitu. Gitulah Mas. Kayaknya Pak Maru juga sering kasih surprise ini ya. Salah satunya ketika suara musim ultah langsung dikirimkan 1 tumpeng. Masya Allah. Itu yang membuat klien-klien itu bukan hanya sekedar antara klien yang sudah terselesaikan kewajibannya Pak Maria, tetapi sampai sekarang itu berkelanjutan komunikasinya kayak keluarga tadi yang disampaikan. Jalinan ukuahnya, jalinan silaturahimnya gitu ya kalau disebutkan ya. Kan kita apa ya Mas, semakin banyak teman, semakin banyak kawan gitu ya, itu akan banyak nambah kelapangan rezeki buat kita. Itu prinsip kita. Jadi kalau ada pepatah menyampaikan 1000 kawan tuh kurang gitu kan, 1 musuh sudah terlalu banyak. Jadi ngapain kita nyari musuh gitu kan? Jadi kita harus terlalu banyak nambah kawan gitu. Iya, silakan juga mitra muslim ketika penasaran ya. Ini kan ada beberapa
testimoni 2 tadi sudah kami putarkan, tetapi ada banyak yang menyertai ketika Anda mengakses Instagramnya di Rajata Wedding ya, Mitra Muslim. Di situ ada berbagai macam mungkin tema yang beberapa disebutkan di situ di postingan-postingannya, sehingga silakan bisa di-follow saja dan juga nanti bisa ditanyakan ya atau di DM atau pertanyaan di sore hari juga silakan bisa di 0855 3000 938 ya. Pak Mario sama Mbak Tania tadi beberapa kali disebutkan oleh para manten ini ada rajatan nikah muda dan nikah berkah. Apa sih sebenarnya dari itu tagline ya Pak? Ya. Pak Mario. Itu sih sebenarnya bagaimana sih Pak nikah muda dan nikah berkah itu? Mbak Tania atau Pak Mario? Ya, jadi kalau nikah mudah itu artinya syarat rukun terpenuhin Mas. Jangan sampai kita ini mempersulit, ya. Karena kan pernikahan yang tadi saya ceritakan dari awal tadi, Rasulullah aja kita menikah tadi sudah sebutkan tadi. Terus kemudian kemampuan kita seperti apa? Tidak ada tuntutan kita harus 7 hari, 3 hari gitu. Yang penting kita sudah melakukan walimahan. Ya. Terus kemudian nikah muda kita sebenarnya kalau secara Islami ya tidak ada tuntunan gitu ya yang seabrek seremonial. Maaf ya, tapi kalau memang kita masih ada dana, kita ada budget ya silakan gitu ya. Kalau memang diperlukan misalnya mau ngadakan pengajian gitu ya dengan mengundang nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya ada keterbatasan memang ada beberapa yang bisa kita pangkas. Kita bisa memberikan saran dan solusi. Nah, kemudian keberkahan. Banyak sekali bagian-bagian dari itu yang kita juga memberikan saran, Mas. Contoh misalnya dalam pernikahan dalam acara walimahan itu misalnya kita ngasih saran kalau bisa makan sambil duduk, kita sediakan tambahan kursi. Gitu, jadi tidak semua tamu itu standing party ya, tidak makan sambil berdiri. Kalau bisa dipisah, tapi dengan tidak harus ini ya, tidak supaya apa? Mungkin klien-klien kita ini kan yang membawa keluarga atau anaknya yang tidak bisa bercampur, jadi lebih nyaman gitu. Karena memang segmen kami bidik memang segmen Islami, Mas. Jadi memang klien-klien Islami yang tentunya cukup memahami seperti itu. Kemudian ada nilai-nilai yang mungkin sesuai syar'i, sesuai syariat yang bisa kita kan advice ya. Kalau misalnya ada kemarin itu Mas, klien kami alhamdulillah yakin Mas. Misalnya pada saat kita outdoor gitu ya, itu juga nggak pakai jasa pawang Mas. Gitu kan. Gitu, betul. Ya kita pasrah sama Allah gitu kan. Kita hujan rezeki gitu kan, bagian dari rahmatnya Allah kan. Jadi kalau nggak hujan ya juga nggak apa-apa rezeki. Tapi kita sudah berikhtiar. Nanti kalau misalnya hujan, apa harus plan B-nya itu apa? Dan qadarullah hujan itu setelah acara berlangsung gitu kan. Setelah selesai semua baru hujan, itu rahmat dari Allah gitu kan. Berarti kita serahkan pada Allah gitu kan. Jadi sehingga apa? Dari awal hingga akhir gitu Mas, pernikahan insyaallah sesuai syar'i sesuai ya cara Islami lah gitu ya. Sehingga harapan kita pernikahan tadi benar-benar membawa keberkahan, menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan berkah hingga ke jannahnya, mengantarkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, luar biasa sekali Mitra Muslim ya tentang konsep syar'i yang sudah disampaikan oleh Pak Mario dan juga Bu Tania. Tentunya sebagian dari Mitra Muslim mungkin ada yang bertanya sore hari ini, silakan ya bisa di 0855 3000 938 dan untuk Instagramnya juga bisa diakses mulai dari saat ini Mitra Muslim ya, Wedding Organizer Islami SBY atau Rajata Wedding double D ya, Rajata Wedding Mitra Muslim. Di sana ada beberapa informasi yang bisa Anda baca termasuk portofolio dari aktivitas yang sudah dilaksanakan oleh Rajata Wedding Organizer Islami Surabaya. Kita jeda dulu Pak Mario sama Mbak Tania, nanti kita sambung. Ada masih satu testimoni lagi Mitra Muslim dan paketnya apa saja sih Pak ketika mungkin bisa mulai dicari-cari nih oleh Mitra Muslim yang mempersiapkan pernikahan impiannya. Kami akan segera kembali. Rajata, wedding organizer Islami yang memiliki tim handal profesional dalam mengelola acara, mulai dari perencanaan, anggaran, menyusun acara, hingga pelaksanaan detail lainnya. Info selengkapnya hubungi 0812 2427 2825, Instagram @rajatawedding, atau datang langsung ke Jalan Gunung Anyar Tambak 4, Bumi Jaya nomor 50 Surabaya. Rajata, nikah mudah, nikah berkah.
Terima kasih Mitra Muslim di segmen akhir ya bersama Rajata Wedding Organizer Islami ya, tips nikah mudah dan nikah berkah. Mitra Muslim, beberapa di antaranya tadi sudah disebutkan, ada beberapa testimoni, ada 2 dan 1 ini mau kami tampilkan ya bersama 2 narasumber, yaitu owner Rajata Wedding Organizer Islami Pak Mario Mariadi dan juga Mbak Septania Virgia Narutama ST sore hari ini ya. Sebelum kita lanjutkan Pak Mario sama Mbak Tania, ini ada tersisa 1 testimoni nih ya dari klien Rajata Wedding Organizer Islami. Kita sapa, kita putarkan dulu. Rajata dari Ramadan akhir 2020 banget, acaranya berjalan dengan lancar, bagus, dan sesuai dengan konsep, kreatif banget, top lah pokoknya. Jazakallah khair. Untuk krunya sendiri? Krunya juga baik-baik, ramah-ramah, cepat tanggap, kemudian bisa, kalau laki perempuan juga benar-benar dijaga benar syar'i. Alhamdulillah. Terima kasih. Katanya tadi krunya ramah-ramah seperti keluarga dan juga syar'inya sangat terjaga sekali. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu yang disebutkan Mitra Muslim dari beberapa testimoni. Tentunya ini kan cuma beberapa saja ya Pak Mario sama Mbak Tania, dan masih banyak nih ya. Ketika penasaran nanti silakan bisa terhubung langsung bersama Rajata Wedding Organizer ya. WA-nya di 0812 2427 2825. Benar ya Mbak Tania ya? 0812 2427 2825. Nah, ini pertanyaan lagi Mbak Tania dan juga Pak Mario, tadi kan sudah kita bahas tentang ada 1 tagline-nya di Rajata, tips nikah muda dan nikah berkah. Nah, apa sih kira-kira yang harus dipersiapkan ya untuk saya sendiri yang mau menikah atau juga untuk Mitra Muslim yang saat ini mempersiapkan di hari-hari bahagianya ini, Mbak Tania? Oke. Jadi biasanya klien itu datang ke kami itu kita tanya untuk budget gitu ya Mas. Tentukan budget dulu, budget pernikahannya berapa gitu. Kemudian konsultasikan vendor yang diinginkan gitu kan. Karena kan kita sebagai WO itu sering bekerja sama dengan vendor. Jadi kami juga bisa merekomendasikan vendor mana yang sesuai dengan keinginan klien dan sesuai budget tentunya. Dan yang ketiga, agar keluarga dapat menikmati itu kita dari tim-tim Rajata itu udah istilahnya udah all out ya. Jadi kami itu udah punya semua tim yang dibutuhkan keluarga. Jadi keluarga udah tinggal menikmati aja acaranya seperti itu. Kemudian kita sebagai WO kan juga bekerjanya nggak pada saat hari H aja. Jadi sebelum acara seperti perencanaan itu kan juga kita juga melayani. Jadi kita konsepnya juga sebagai planner. Jadi nggak hanya organizer tapi juga sebagai planner. Dan kemudian yang nggak kalah pentingnya juga komunikasikan ke orang tua apa keinginan yang menikah ini. Artinya keinginan anak ini apa, jadi komunikasikan dengan orang tua dan dengarkan juga apa keinginan orang tuanya gitu kan. Nah itu akhirnya kita sebagai WO juga bisa mencari jalan tengahnya seperti itu. Jadi memang ada yang otot-ototan apa bahasanya. Jadi yang sudah disebutkan Mbak Tania sama tadi itu kan. Mario, jadi kita sebagai WO juga harus tahu dari kedua belah pihak seperti itu. Tapi kan. sampai saat ini berhasil semua Pak ya untuk Alhamdulillah berhasil semua. Wah ini hebat ini. Alhamdulillah. Karena biasanya kan dan antara alhamdulillah kliennya Rajata itu juga manis-manis, maksudnya nggak rewel. Kayaknya begitu, kita dipertemukan juga dengan ini ya, Masya Allah. Tapi biasanya ada yang rewel berarti ya? Insya Allah enggak juga ya, ya Masya Allah, ya itu anugerah juga. Sehingga juga lebih untuk bisa mengambil jalan tengahnya.
Kemudian lanjutannya. Kemudian WO ini juga akan membantu mediasi juga kan antara calon pengantin dan orang tua untuk mengambil keputusan seperti itu. Jadi biar nggak berat sebelah ya. Bahkan tidak hanya dengan calon mantan dengan orang tua, tapi bisa jadi orang tua dengan besan. Kan mungkin ngomong langsung kan nggak sampai gitu loh, nggak enak. Tapi kita membawanya dengan misi tertentu, tapi kita kemas dengan tertentu supaya tidak menyinggung kedua belah pihak. Masya Allah, ini pentingnya juru komunikasi tadi. Iya, gitu. Tapi saya mau menegaskan Mas, mau menambahkan, sampaikan Mbak Tania tadi ya, budget pernikahan sebenarnya harus disampaikan aja di awal. Kadang-kadang kan malu menyampaikan. Atau yang kedua takut, jangan-jangan nanti saya ini kalau saya bilang 200 juta ke WO, jangan-jangan habisnya cuma 100, yang 100 untungnya WO. Enggak, kami ini memilihkan dengan budget itu sesuai dengan kita kan punya ini ya Mas ya, misalnya plafon 200 nih, atau misalnya paling murah 100 gitu ya. Kita kan cari gedungnya apa, cateringnya apa, sesuai dengan plafon tadi. Enggak mungkin dengan budget 200 kita akan berikan anggaran senilai 50 juta, pasti habis nanti. Gitu. Kalau kita dalam bekerja pun pengen long time gitu ya, kerjasama juga panjang gitu, di bisnis juga begitu. Artinya apa? Keterbukaan itu penting. Sehingga ketika kita menyusun, kita mudah membuat anggaran tuh mudah. Jangan sampai nanti misalnya klien biasanya kan minta hitungkan ini berapa list price listnya gitu kan. Kita kan bayangan kita kalau nggak tahu budget kan ya kita cari yang ini kan yang bagus-bagus seperti itu. Terus ternyata lo kok mahal. Nah, dari situ kan kita tahu lo budgetnya berapa. Cuman jangan juga yang nggak masuk akal. Kadang berapa 25 tamu? Juta. Iya, 25 juta 500 tamu lah itu sudah semuanya sudah catering dan lain-lain. Mungkin. Jadi maksud saya kenapa sih Mas keterbukaan itu? Kan kita ini partner di awal ini sebagai yang membantu, konsultan gitu loh. Jadi kayak kita mau bangun rumah itu loh Mas. Mas, saya bangunkan rumah saya dong Mas. Anggaran saya punya duit 100 juta. Renovasi apa yang bisa? Oh, seperti ini. Kalau saya bilang, tapi Mas tolong renovasi rumah saya. Ya kalau kita pengennya apa? Jangan-jangan mau dirubah total atau gimana kan gitu kan. Pernikahan pun hampir mirip seperti cara berpikirnya. Jangan sampai nanti teman-teman ini yang tadi sama Mbak Tania tadi nggak realistis. Saya pengen 50 juta anggaran saya tapi 500 tamu. Ya nggak mungkin, gedungnya di mana gitu kan. Kalau cateringnya bagaimana? Terus kemudian apalagi ya udah coba hitungkan dulu. Tentu kita akan berikan terbaik kan Mas. Misalnya hotelnya, terus tamunya, undangannya, fotografer. Tapi begitu sampai atau MC-nya begitu sampai kok mahal. Terus sebenarnya berapa budget Anda? Budget saya hanya 50. Waduh, ini untuk cateringnya aja kurang misalnya gitu kan. Belum untuk yang lain gitu kan. Makanya gak apa-apa, ini keterbukaan aja. Kalau memang Anda budget berapa, kan kita bantu hitungkan, gak apa-apa. Mas, budget 50 dapatnya apa saja, kita akan bantu hitungkan. Budget 100 kita hitungkan, 200 kita hitungkan, asal keterbukaan. Karena kami di sini membantu klien-klien kita menemukan vendor terbaiknya dengan anggarannya yang dimiliki. Itu pentingnya keterbukaan Mitra Muslim, karena juga sekelas Rajata pun juga tidak mudah ya untuk bisa mungkin seperti tadi Pak Maru mencontohkan kalau misalkan budgetnya 200 juta kemudian 100 juta akan dimiliki oleh Rajata kemudian didonate kan nggak seperti tidak itu. Seperti itu Mas. Ini kan bisnis juga nama dipertaruhkan juga begitu ya. Ini kan Mas. Harus terbuka tadi Mitra Muslim ya. Kalau misalkan dananya 150 ya bilang saja 150 begitu ya. Tapi harus realistis juga tadi ya. Jangan 25 juta kata Mbak Tania, pengennya tamunya 500 orang. Tapi yang paling penting tadi dikomunikasikan dulu Mitra Muslimnya budgetnya berapa, kemudian keinginannya seperti apa, nanti akan dibantu oleh wedding organizer dari Rajata tadi ya, wedding organizer Islami. Nah, Pak Mario, kita sudah berada di segmen terakhir. Nah, kira-kira Mitra Muslim ini boleh nggak tahu tentang paket-paket yang nantinya ada di Rajata atau acara-acara atau pameran-pameran yang nanti bisa dikunjungi oleh Mitra Muslim ini yang hari-hari terdekat saat ini? Iya, mungkin Mbak Tania ya. Silakan. Jadi untuk bulan ini kita insya Allah tanggal 26 sampai 28 Mei kita ada pameran di TP3 Mas Dani. Pameran AP3 namanya. Jadi kita ada di Hall B di situ nanti untuk Mitra Muslim yang berkenan mau mengadakan acara pernikahan ataupun acara apa bisa menemui kami di booth kami di Hall B.
Hall B dari jam berapa sampai jam berapa Mbak Tania? Dari hari Jumat sampai Minggu ya, itu kita buka jam 11 sampai jam 9 malam. Oke. Jumat lusa ini, besok ini berarti Pak Jumat Maria? tanggal 26. Oh, tanggal 26 sampai hari Ahad ya, Jumat Ahad ya. 26 28. Jumat yang akan datang Mitra Muslim ya. Oke. Iya. Nah, untuk paket-paket kami itu kita ada paket yang all in ya. All in tuh ya, kalau boleh disebutkan nominal? Boleh, silakan. Biar lebih tahu kan, oh pakai Rajata seperti ini begitu. Ya, mungkin ada gambaran ya kalau all in kita udah sama catering 500 orang itu dimulai dari 100 juta, Mas. Itu semua udah dapat. Jadi dari MUA, WO, dekor, dokumentasi, entertain ini bisa MC juga, kalau mau ada bandnya bisa band. Kemudian undangan, souvenir, all in Mas. Betul. Kalau misalkan saya punya, ada orang yang budgetnya 150 atau 200, boleh juga berarti ya Mbak Tania ya? Oh boleh banget, boleh banget. Tinggal Itu kan ditambah. dimulai. Oke, nanti tinggal ditambah yang sisi mananya begitu. Betul. Oke, dimulai dari 100 juta untuk sudah all in termasuk 500 tamu undangan tadi ya. Catering. Oke, Masya Allah. Kemudian paket selanjutnya atau itu saja paketnya Mbak Tania? Saja. Oke, nanti selengkapnya bisa tanya-tanya, bisa custom, kami juga bisa custom. Bisa custom ya. Custom ini dalam arti misalnya si klien sudah ada vendor sendiri yang sudah deal dipilih. atau dipilih, misalnya belum deal tapi dipilih, itu boleh. Oh, oke. Jadi bisa custom juga Mitra Muslim atau juga bisa all in atau budgetnya juga di atas itu, mau yang tempatnya paling bagus, kemudian juga MC yang paling bagus atau juga band yang paling bagus, mungkin dari nasyid-nasyidnya itu juga bisa, semua bisa diwujudkan begitu Pak Maria. Iya, makanya keterbukaan tadi Mas, nggak mau datang ke kami. Karena kalau pernah Mas, kita tawarkan klien budget 100, ternyata beliau itu pengennya bukan gedung itu, tapi pengennya malah hotel bintang 5, kan berarti udah 3 kali lipat waktu itu ya. Makanya harusnya terbuka gitu kan. Ternyata beliau setelah komunikasi, saya pengen di gedung ini, hotel ini. Oh baik, nggak apa-apa kita hitung kan. Sebenarnya dari awal udah kita tanya gitu, tapi masih ya coba hitungkan dulu berapa. Setelah ngomong baru ketahuan lah pengennya gedung ini. Nah maksud saya untuk lebih cepatnya menghitung gitu, terbuka saja nanti langsung kita pilihkan. Karena apa? Ini kan kalau misalnya beliau memang berkenan di gedung atau hotel bintang 5 tersebut misalnya, ini kan juga hotel itu kan juga rebutan ya Mas. Bener, ya. Betul. Takutnya atau apalagi gedung itu sudah cepat-cepatan. Sudah ada yang booking atau sudah DP, makanya jauh-jauh terbukaan tadi sehingga kita bisa membantu jika deal kita bantu untuk membooking gedungnya atau hotelnya. Kira-kira begitu Mas. Betul. Karena dari Rajata sendiri kan butuh untuk menghitungkan, kemudian mengkomunikasikan, menghubungi sana sini Mitra Muslim. Jadi kalau misalkan sudah ada budget 200 ya bilang saja 200 ya. Nggak usah dibilang 50 juta, 100 juta dan sebagainya. Tapi nanti bisa di custom tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Tania Mitra Muslim, mulai dari 100 juta tadi atau lebih juga nanti monggo bisa dikomunikasikan. Nanti bisa ditemui ada Rajata Wedding Organizer Islami di TP3 Mitra Muslim tanggal 26 Mei sampai 28 Mei di TP3 Hall B ya. Hall B. Pukul dari jam 11 sampai jam 9 malam. Oke, 11 sampai 9 malam. Silakan Mitra Muslim ya, monggo bisa di sana. Tapi kalau mau langsung WA saat ini juga boleh ya di 0812 2427 2825, Instagramnya di Rajata Wedding ya, double D ya, Rajata Wedding. Kalau mau ke kantornya juga boleh Pak Mario? Iya, kalau mau langsung ketemu kami dengan tim kami atau nanti dengan Bu Tania ya, Mbak Tania di kantor kami Rajata di Jalan Gunung Anyar Tambak 4 nomor 50 Gunung Anyar. Jadi di daerah dekat UPN atau dekat Wiguna gitu, atau dekat pelayaran sekolah pelayaran ada di sana. Monggo dengan senang hati kami akan membantu Anda Mitra Muslim bagi yang ingin menikahkan putra putrinya gitu, atau bagi calon klien sendiri atau Mitra Muslim sendiri yang berhendak menikah atau konsultasi gitu ya. Monggo kami dengan senang hati, insya Allah tim kami akan dengan sikap untuk membantunya gitu. Oke, silakan Mitra Muslim kalau mau langsung ke kantornya juga monggo. Itu dekat dengan jalur tol ya Mitra Muslim. Jadi lebih cepat perputarannya dari Gresik atau dari seluruh akses manapun juga silakan Mitra Muslim ya.
Dan terakhir Mbak Tania, ada yang ingin disampaikan sebelum ke Pak Mario sebagai closing statement tadi tentang nikah mudah, nikah berkah bersama Rajata Wedding Organizer Islami. Ini kurang satu sih Mas Dani, kita silakan. mau kasih voucher nih. Oh, voucher. Ya, silakan Mbak Tania. Kita mau kasih voucher senilai 1 juta rupiah untuk yang di link selama bulan Mei sampai Juni, Mas. Ya, ini siapa tahu ada yang ini ya membutuhkan, mungkin Mas Dani boleh. Boleh. Voucher 1 juta Mitra Muslim ya, untuk yang di link bersama Rajata Wedding Organizer Islami khusus di bulan Mei sampai Juni. 2 bulan saja berarti ya Pak Maria. Ya. Oke, silakan nanti bisa dimanfaatkan. Sampai nanti ya. mungkin kalau datang pameran itu kan juga bisa tanya-tanya, siapa tahu langsung di link gitu. Oke. Pastinya kan karena waktunya juga mepet dan gedungnya juga segera dipesan orang lain, harus segera di link begitu ya. Ini di linknya bulan Mei Juni, tapi untuk pelaksanaan tahun depan boleh. Oh boleh. Ya. Yang penting deal dulu tadi. Yang penting dealnya ini. Konsepnya bagaimana bisa dibicarakan, tapi untuk acaranya di 3 bulan setelahnya, 4 bulan setelahnya, atau di tahun setelahnya juga silahkan begitu ya. Terakhir Pak Mario, ada yang disampaikan? Baik, Mitra Muslim dimanapun Anda berada, jadi pernikahan itu adalah momen sakral ya, momen spesial di kehidupan kita atau di kehidupan putra-putri kita yang memang kita menikahkan ya. Jangan sampai, menurut kami memberikan saran ya, jangan sampai nanti pernikahan yang spesial itu ya ada yang terlewatkan. Terlewatkan itu pernak-pernik pernikahan yang tidak sesuai tuntunan. Itu saran kami. Sehingga kami hadir di sini Rajata insya Allah memberikan guidance ya. Kami juga memberikan saran atau masukan berdasarkan pengalaman yang kami miliki, berdasarkan pengalaman yang kami kerjakan selama ini. Insya Allah harapan kita bersama-sama adalah pernikahan tersebut membawa keberkahan bagi kehidupan kedua mempelai, memberikan kebahagiaan dunia akhirat, menjadikan sakinah mawaddah warahmah dan barokah, dan tentunya diharapkan menjadikan pasangan sesurga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Mario sama Mbak Tania atas informasi dan juga tips-tips yang diberikan ke Mitra Muslim. Semoga berkah, semoga juga nanti bisa sharing-sharing lagi, karena tentunya masih ada case-case banyak yang harus diketahui oleh Mitra Muslim ya, tentang gimana caranya nikah itu mudah, berkah, dan gak ribet sebenarnya Mitra Muslim ya. Pilih, tentukan tanggalnya, karena nanti akan dapat voucher juga 1 juta dari Rajata Wedding Organizer Islami. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama owner Rajata Wedding Organizer Islami ada Pak Mario Mariadi Mitra Muslim bersama Mbak Septania Virgia Narutama ST di sore hari ini. Ada voucher, silahkan 1 juta, WA saja di 0812-2427-2825, Instagramnya di Rajata Wedding ya. Searching saja, nanti insya Allah ketemu ya di Google. Saya Dani Rahmati sore hari ini mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah bersama Tabloid Udara. Suara Muslim Radio Network.